Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Prapto Atmoko. Kita akan belajar tentang merawat berkala sistem penerangan pada sepeda motor. Seperti biasanya, kita akan membahas sistem penerangan berikut dengan sistem pengisian, karena mereka adalah satu sistem pada generator atau alternator. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pengisian penerangan pada Honda Supra 100 sebagai perwakilan sistem pengisian AC dan penerangan AC atau sistem bolak-balik. Pada kesempatan kita hari ini kita akan belajar tentang sistem penerangan dan pengisian DC untuk penerangan. Sebagai contoh, kita akan belajar pada Honda Mega Pro dan Yamaha Vision. Berikut adalah diagram kelistrikan pengisian dan peran Honda Mega Pro. Pada diagram kelistrikan ini, maka dari alternator, kabel kuning dan kabel putih semuanya masuk ke regulator rectifier atau kiprok. Kemudian akan keluar kabel merah melewati fuse 15 ampere untuk mengisi atau menyetrum baterai atau AC. Pemeriksaan komponen sistem peran pada Honda Mega Pro. Pemeriksaan voltase lampu depan. Caranya adalah lepaskan lampu depan dari batoknya. Dari reflektor serta lampu kita lepaskan sehingga akan terlihat di dalamnya konektor kabel-kabel sistem penerangan. Setelah itu hidupkan mesin, kemudian nyalakan lampu depan serta posisikan ke lampu jauh. Biasanya kalau lampu jauh maka ada lampu indikator di dashboard, itu ada indikator warna biru. Kemudian ukur voltase antara kabel konektor biru positif lampu depan dan kabel konektor hijau negatif pemasa pada konektor yang terpasang di sini. Menggunakan multimeter yang selektornya diarahkan ke voltmeter AC. Kemudian kita atur tegangan gas sehingga putarannya 5000 rpm. Maka hasil dari pengukuran tersebut, pengukuran voltasenya adalah standarnya 12 sampai 15 volt. Selanjutnya, pemeriksaan regulator rectifier atau kiprok. Kiprok pada Honda Mega Pro itu mempunyai 4 terminal. Nanti ada kabel merah, kabel hijau, putih, dan kuning.
Lepas konektor regulator rectifier, kita lepas. Kemudian pada terminal konektor kiprok atau regulator rectifier tadi, kita ukur. Untuk bagian kabel baterai itu nanti terminal merah dan terminal hijau. Nanti speknya adalah voltase baterai pada tiap saatnya. Jadi nanti ada voltase pada baterai karena ini terhubung dengan baterai. 12 volt, 13 volt. Untuk kabel baterai. Kemudian untuk kabel koil pengisian, yaitu kabel warna putih, maka yang diukur adalah kabel putih, konektor kabel putih dan massa. Multimeter kita arahkan ke ohm meter, hasilnya sekitar 0,2 sampai 1 ohm. Selanjutnya untuk kabel koil penerangan, kabel warna kuning, yang diukur adalah konektor kabel kuning dan massa atau ground. Dengan ohm meter atau multitester yang diarahkan ke ohm, maka speknya adalah spesifikasinya 0,1 sampai 0,8 ohm. Selanjutnya kabel massa atau hijau dan massa atau ground itu harus ada ketersambungan atau harus selalu ada kontinuitas. Selanjutnya pemeriksaan alternator pada Honda Mega Pro. Lepaskan konektor-konektor yang mengarah ke alternator. Periksa tahanan koil di antara masing-masing terminal konektor dan massa. Dengan menggunakan multitester yang selektornya diarahkan ke ohm, maka kita ukur untuk koil pengisian atau kumparan pengisian, maka kita mencari konektor yang kabel putih dan massa atau ground. Di gambar ini ujung dari multitester kita tancapkan kalau kita tempelkan ke kabel putih dan satu ke ground. Hasilnya adalah sekitar 0,2 sampai 1 ohm. Sedangkan untuk koil penerangan atau kumparan penerangan warna kuning, maka dapat hasil 0,1 sampai 0,8 ohm. Spesifikasi dari sistem penerangan Honda Mega Pro untuk lampu depan yang jauh adalah bohlam 12 volt 35 watt. Sedangkan untuk yang dekat 12 volt 36,5 watt. Lampu senja 12 volt 3,4 watt. Lampu belakang atau tail yang gabung dengan rem, maka spesifikasinya adalah 12 volt 18,5 watt. 18 untuk rem, yang 5 watt untuk lampu kota atau lampu belakang. Sedangkan lampu sen depan itu 12 volt 15 watt masing-masing kiri dan kanan. Untuk lampu sen belakang sama 12 volt 15 watt kiri kanan.
lampu sepeda motor 12, lampu speedometer ya 12 volt 3,4 watt, lampu takometer 12 volt 1,7 watt kiri kanan pada speedometer. Indikator lampu jauh warna biru adalah 12 volt 3 watt. Indikator netral warna hijau pada dashboard 12 volt 3 watt. Indikator lampu sein 12 volt 3 watt kiri kanan. Untuk sekring utama 15 ampere dan sekring tambahan 10 ampere. Selanjutnya, pemeriksaan komponen sistem peran pada Yamaha Vision. Memeriksa bolam dan soket bolam. Tipe bolam ada beberapa macam. Ada tipe A, tipe B. Ada yang punya kaki 3, ada yang kaki 2. Untuk yang tipe C, kecil seperti ini. Untuk tipe C biasanya dipakai untuk lampu sein, lampu rem belakang. Tipe D, E pada lampu indikator. Periksa soket bolam dari karat. Periksa sistem penyambungannya. Hubungan antar terminal. Pastikan semuanya bisa terhubung dengan baik. Karat-karatnya tidak ada yang mengganggu atau mengganggu proses hubungan antar komponen dari soket ke bolam. Jika terjadi rusak atau aus, maka bisa kita perbaiki. Jika tidak bisa, maka harus kita ganti bolamnya atau buatnya dengan soketnya, tergantung dari kerusakannya. Jika ada sambungan yang tidak bagus, kita cari mana yang putus, kita sambung. Agar apa? Agar sambungan semuanya sempurna, proses sistem penerangan akan lebih maksimal. Untuk lampu bolam depan, bolam lampu mengeluarkan panas yang tinggi, jadi jauhkan tangan Anda atau benda yang mudah terbakar dari tangan Anda, karena bolam ini panas sekali, maka perlu supaya dingin dulu. Pada saat melepas, pegang bagian soket, jangan marik pada bagian kabel, nanti akan merusak sistem sambungannya. Kemudian jangan langsung menyentuh pada kaca bolam, hindari dari oli atau cairan yang lain, karena ini akan mempengaruhi kemampuan penyinaran. Harus bersih pada bagian kaca ini, serta juga bisa mempengaruhi umur bolam. Cara membersihkan adalah bersihkan dengan cairan pembersih atau kain yang dibasahi dengan alkohol atau thinner. Periksa kondisi bolam putus tidaknya dengan pocket tester atau multitester. Dengan multitester atau pocket tester, kita setel jarum pada posisi 0 dengan ring ohm kali 1. Sambungkan posisi positif pocket tester ke terminal 1
Dan yang negatif atau yang hitam, ya yang merah itu positif ke nomor 1, yang hitam kabel negatif ke terminal 2. Harus ada kontinuitas atau ketersambungan. Kemudian selanjutnya kita pasang untuk multitester 1 dan 3. Boleh dibolak-balik tester yang positif atau negatif 1 dan 3. Harus semuanya ada ketersambungan atau kontinuitas. Ini untuk yang model seperti ini. Tapi untuk yang model yang seperti ini, yang sebelah kanan ini, karena 1 ini adalah massa, maka ini bisa kita cek 2 dan 1 harus ada ketersambungan, 3 dan 1 harus ada ketersambungan. Kalau di sini kelihatan dia ada di samping. Kalau yang ini, yang sebelah kiri ini, dia mempunyai kaki sendiri untuk negatifnya atau masanya. Memeriksa kondisi soket bolam. Soket bolam kita periksa ketersambungannya atau keterhubungannya. Jika ada yang tidak terhubung, maka perlu kita ganti, atau kita sambung jika ada yang putus kabelnya. Prosedurnya adalah pasang bolam pada bolam yang putus pada soket, kemudian pasang soket tester pada kabel yang berhubungan dengan soket bolam, periksa sistem penyambungan soket. Jika tidak ada hubungan, ganti soket bolam. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah memeriksa sekring. Sebelum kita memeriksa sekring, untuk menghindari konsleting atau untuk menghindari hubungan pendek, putar kunci kontak pada posisi off. Kemudian buka tempat duduk atau tempat dari sekring, periksa sekring. Periksa sekring ujung-ujungnya atau kaki-kakinya dengan soket tester posisi ohm kali 1. Pastikan jarum pocket bergerak, atau kalau memakai yang multitester digital, dia bisa diarahkan ke yang kontinuitas bisa berbunyi, menunjukkan bunyi. Jadi, nah itu berarti nyambung. Tapi kalau tidak bunyi berarti tidak nyambung atau sekring putus. Jadi seperti itu untuk lampu DC. Lampu DC atau penerangan DC dia bersumber dari aki. Jadi alternator mempunyai tugas untuk mengikat ke baterai. Karena baterai mempunyai fungsi untuk menghidupkan lampu penerangan. Jadi jika baterai atau aki kurang bagus, maka akan mempengaruhi sistem penerangan. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.